Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Apoteker Hayut Fadli, Magister Sains, selaku dosen pengampu mata kuliah fitoterapi dan bioaktivitas. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Silva Molibina dengan NIM 2101156 dan Nur Hafizah Zakira dengan NIM 2101145. Sebelum membahas lebih lanjut, kita harus mengetahui apa itu jerawat. Jerawat atau akne vulgaris adalah kelainan berupa peradangan pada lapisan pilosebaceus yang disertai penyumbatan dan penimbunan bahan keratin yang salah satunya disebabkan oleh bakteri Staphylococcus aureus dan Propionibacterium acnes. Selanjutnya yaitu mekanisme jerawat. Jadi terbentuknya jerawat ini dimulai dari saluran pilosebacea yang tersumbat. Kemudian minyak kulit atau sebum tidak dapat keluar dari saluran pilosebacea tersebut, sehingga terjadinya penyumbatan pada saluran pilosebacea. Minyak-minyak kulit atau sebum yang terkumpul di dalam saluran pilosebacea apabila bercampur dengan keringat, debu, dan kotoran lainnya akan menyebabkan komedo atau terjadinya komedo. Komedo yang terdapat infeksi dengan bakteri ini akan menyebabkan peradangan, yang mana peradangan inilah yang disebut dengan jerawat. Selanjutnya yaitu ada bakteri penyebab jerawat. Yang pertama itu ada Staphylococcus aureus dan Propionibacterium acnes. Selanjutnya yaitu faktor penyebab terjadinya jerawat. Itu ada faktor genetik, faktor lingkungan dan faktor gaya hidup, faktor hormonal dan faktor kosmetik. Faktor genetik itu contohnya seperti salah satu orang tua terkena gangguan tersebut, maka kemungkinan keturunannya juga akan mengalami gangguan tersebut. Kemudian yang kedua, faktor hormonal. Ini sering terjadi pada remaja yang sedang mengalami menstruasi. Faktor kosmetik itu karena seperti yang kita ketahui, kosmetik itu banyak mengandung bahan-bahan kimia yang tidak baik bagi kulit. Nah, penggunaan kosmetik pada jangka panjang itu akan dapat menyebabkan iritasi pada kulit dan mengakibatkan jerawat. Bisa juga pada saat pemakaian make up tidak dibersihkan dengan baik. Selanjutnya adalah tumbuhan yang berkhasiat sebagai anti akne. Oleh karena terdapat kendala dalam pengobatan menggunakan obat dengan bahan kimia sintesis, maka masyarakat sekarang lebih cenderung menggunakan tanaman obat alami dan pengobatan penyakit, salah satunya adalah dalam pengobatan jerawat, di mana tumbuhan yang berkhasiat sebagai anti akne yaitu daun beluntas atau Pulosea indica L, daun binahong Andredera cordifolia, lidah buaya atau aloe vera, dan daun kelor atau Moringa oleifera. Yang pertama adalah daun beluntas atau Pulosea indica L, di mana daun beluntas ini memiliki kandungan yaitu flavonoid, minyak atsiri, fenolik, tanin, dan alkaloid yang berfungsi sebagai antibakteri. Daun beluntas yang digunakan di dalam penelitian adalah daun beluntas yang masih muda diambil dari pucuk tanamannya. Pada daun muda ini biasanya senyawa fitokimianya lebih banyak. Berdasarkan uji aktivitas antibakteri ekstrak daun beluntas yang dilakukan, didapatkan daun beluntas tersebut terbukti dapat menghambat pertumbuhan bakteri Propionibacterium acnes dengan dibentuknya zona bening di sekeliling lubang, di mana Propionibacterium acnes ini berperan sebagai bakteri yang dapat menyebabkan jerawat. Kemudian pada konsentrasi 1-5% tingkat penghambatan terhadap Propionibacterium acnes termasuk ke dalam kategori sedang, di mana kategori sedang itu dapat dilihat ketika diameter zona hambatnya 5-10 mm, yang artinya daun beluntas dapat menghambat bakteri penyebab jerawat. Di dalam daun beluntas terdapat kandungan yaitu flavonoid yang berfungsi sebagai antibakteri, di mana mekanismenya adalah
membentuk senyawa kompleks dengan protein ekstraseluler dan terlarut sehingga dapat merusak membran sel bakteri dan diikuti dengan keluarnya senyawa intraseluler. Sitoplasma di dalam sel semua hidup dibatasi oleh membran sitoplasma yang berperan sebagai barrier permeabilitas selektif, membawa fungsi transport aktif, dan kemudian mengontrol komposisi internal sel. Jika fungsi dari integritas sel membran sitoplasma dirusak, maka makromolekul dan ion akan keluar dari sel, kemudian sel akan rusak atau terjadi kematian, sehingga terjadilah kematian dari bakteri tersebut. Cara pengolahan dari daun beluntas ini dapat digunakan sebagai teh herbal, di mana bisa merebus beberapa helai dari daun beluntas di dalam sekitar 300 ml air, kemudian didiamkan hingga sejuk. Lalu air rebusan daun beluntas bisa dikonsumsi sebanyak 2-3 kali sehari sebelum atau setelah makan. Kemudian adalah daun binahong atau Anthraedera cordifolia, di mana daun binahong ini memiliki kandungan yaitu flavonoid, saponin, terpenoid, dan alkaloid yang berfungsi sebagai antibakteri, di mana berdasarkan pengujian yang dilakukan terhadap masker dari daun binahong yang dilakukan selama 4 hari pada beberapa responden, dapat disimpulkan pada hari pertama penggunaan masker belum terdapat perubahan apapun pada jerawat. Kemudian pada hari kedua dan ketiga jerawat sudah mulai mengecil dan mengempis, dan pada hari keempat jerawat sudah hilang dan tidak meninggalkan bekas. Maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan daun binahong sebagai masker dapat berfungsi sebagai antibakteri dan juga dapat melawan bakteri penyebab jerawat sehingga dapat menyembuhkan jerawat. Prosedur atau tata cara pembuatan dari masker menggunakan daun binahong itu cukup sederhana, karena yang pertama bisa dilakukan dengan memetik daun binahong secukupnya, kemudian cuci menggunakan air bersih agar kotoran yang menempel hilang, lalu haluskan daun binahong menggunakan cobek dan ulekan hingga mengeluarkan lendir yang mengandung senyawa dan bahan sebagai antibakteri yang telah dijelaskan, kemudian balurkan pada kulit yang berjerawat dan tunggu 15-30 menit untuk menghasilkan hasil yang maksimal. Kemudian bisa dibilas dengan menggunakan air bersih. Kemudian adalah lidah buaya atau aloe vera, di mana kandungan dari lidah buaya ini adalah lignin, saponin, tanin, asam krisopanat, isobarbaloin, aloemodin, barbaloin, eteraloin resistanol, di mana berdasarkan penelitian pada konsentrasi 20% ekstrak dari lidah buaya itu sudah efektif di dalam menghambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus, di mana bakteri ini juga dapat menyebabkan timbulnya jerawat. Lidah buaya dapat digunakan untuk pengobatan tradisional atau herbal dengan cara mengoleskan lendir atau gel dari lidah buaya ke kulit yang berjerawat sebelum tidur. Kemudian pastikan kondisi kulit sudah bersih sebelum mengaplikasikan lidah buaya, dan setelah dioleskan, biarkan lidah buaya mengering dan meresap ke dalam kulit semalaman, dan segera bilas lidah buaya dan bersihkan muka begitu bangun tidur. Baiklah, itu tadi penyampaian dari kami mengenai fitoterapi jerawat. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.